Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hewan merupakan bagian integral dari ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Selama zaman para nabi, keberadaan hewan-hewan tersebut tidak hanya sebagai bagian dari ekosistem, tetapi juga seringkali memainkan peran penting dalam menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah para nabi, terdapat berbagai kisah menakjubkan di mana hewan-hewan berperan lebih dari sekedar makhluk hidup biasa. Beberapa hewan tidak hanya memberikan isyarat atau petunjuk yang mengindikasikan kebesaran Allah, tetapi juga secara aktif terlibat dalam membantu dan melindungi para nabi. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana Allah menggunakan makhluk-makhluk ini untuk mengkomunikasikan kekuasaannya dan menyediakan dukungan pada saat-saat yang krusial. Yang pertama, ada semut di kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yang paling terkenal adalah berbicara dengan berbagai bahasa hewan, bahkan membuat para hewan tersebut patuh pada perintahnya. Bukti kebenaran mukjizat ini pun telah dijelaskan dalam firman-firman-Nya melalui Al-Quran. Melansir Ibnu Mas'ud dalam buku The Leadership of Sulaiman, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam beserta pasukannya yang terdiri dari kalangan manusia, jin, dan burung hendak melakukan parade, hingga mereka pun kemudian melewati segerombolan semut. Melihat parade pasukan Nabi Sulaiman dalam jumlah yang sangat besar itu, Ratu Semut pun memberikan komando pada segerombolannya agar mereka segera menghindar dari jalanan dan bersembunyi dalam lubang-lubang. Tujuannya agar rombongan mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dan pasukannya. Ternyata saat itu Nabi Sulaiman mendengar dan mengerti apa yang dikatakan oleh Ratu Semut tersebut. Beliau pun tersenyum atas mukjizat yang dikaruniai untuknya. Setelah Nabi Sulaiman memerintah pasukannya untuk berhenti sejenak, ia berkata, "Berhentilah sejenak, kita memberi jalan untuk makhluk yang berlindung kepada Allah Ta'ala." Namun pasukan Nabi Sulaiman tidak melihat satupun makhluk yang melintas dan terlihat kebingungan. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sehasta di depanku ada lembah semut yang berisi jutaan semut. Mereka telah mencari tempat perlindungan agar tidak terlindas oleh kuda kita." Dan kisah ini diabadikan dalam surah An-Naml ayat 18-19 yang berbunyi, "Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut kemudian berkata, 'Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya.'" Dia Sulaiman kemudian tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengajarkan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Dalam kesempatan lain, Nabi Sulaiman alaihi salam juga pernah menanyakan tentang makanan para semut. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Sulaiman bertanya pada seekor semut tentang rezeki yang diperolehnya. "Wahai semut, berapa banyak engkau memperoleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun?" Beliau bertanya demikian karena mengkhawatirkan semut-semut tersebut kekurangan makanan. Kisah ini juga membuktikan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sangat memperhatikan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Kemudian semut tersebut menjawab, "Sebesar biji gandum." Untuk membuktikan jawaban semut itu, Nabi Sulaiman kemudian melakukan percobaan. Beliau memelihara semut itu di dalam sebuah botol dengan beberapa butir gandum. Setelah setahun lamanya, Nabi Sulaiman kembali membuka botol tersebut dan menemukan bahwa si semut hanya memakan sebagian biji gandum saja. Lalu beliau bertanya, "Wahai semut, mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" Kemudian semut itu berkata, "Dahulu aku bertawakal dan pasrah kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku berpasrah kepadamu, Nabi Sulaiman, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya, sehingga bisa memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu aku harus menyisakan sebagian bekal untuk tahun berikutnya." Hewan yang kedua adalah ayam dalam kisah Nabi Adam alaihi salam. Dalam banyak versi cerita, peristiwa turunnya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa ke bumi merupakan momen yang penuh dengan keajaiban. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah dan tanpa pakaian,
sehingga mereka menutupi diri dengan dedaunan untuk sementara waktu. Setelah dipertemukan kembali, Nabi Adam dan Hawa menjalani hidup seperti manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada mereka berupa hewan ternak. Allah memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing dan 2 pasang domba untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka pun menggunakan bulu hewan tersebut sebagai pakaian. Hidup sehari-hari kedua pasangan itu layaknya seorang manusia biasa. Namun setelah mereka turun ke bumi, Nabi Adam merasa kesulitan untuk mengetahui waktu beribadah yang sebelumnya telah diatur di surga. Lalu Nabi Adam bermunajat dan menceritakan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian atas karunia Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan ayam dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seekor ayam putih yang besarnya seperti unta dari surga. Ayam tersebut akan berkokok seraya bertasbih ketika mendengar suara malaikat bertasbih di langit. Sehingga dengan tanda-tanda tersebut Nabi Adam dan Siti Hawa mengetahui bahwa waktu ibadah telah masuk. Dari cerita tersebut, di balik rahasia Allah menciptakan ayam, yakni untuk memberikan pertanda kebaikan kepada manusia, bahwa kala itu para malaikat sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ayam mengeluarkan suara disebutkan dalam hadis, terlebih ketika berkokok di tengah malam, salah satunya, yang artinya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia berdoa kepada Allah karena Dia melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah karena Dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, ketika kita mendengar suara ayam berkokok terlebih di malam hari, hendaknya kita berdoa dan meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang ketiga adalah paus yang diperintahkan menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang memiliki kisah yang luar biasa. Salah satu yang populer adalah kisah Nabi Yunus saat ditelan paus. Kisah Nabi Yunus ini diabadikan di dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 139-148. Nabi Yunus alaihi salam diberikan tugas untuk mengajak kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kaumnya mengingkarinya dan tetap menyembah berhala. Pembangkangan kaumnya membuat Nabi Yunus kesal dan marah, sehingga dia memutuskan pergi dan meninggalkan kewajiban dakwahnya untuk mengajak manusia bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat pelariannya, sampailah Nabi Yunus alaihi salam ke tepi sebuah dermaga, dan dia mendapati sebuah kapal yang penuh muatan yang akan siap berlayar menuju laut lepas. Nabi Yunus pun memutuskan untuk menumpang kapal tersebut. Namun saat berlayar di tengah lautan, keadaan berubah memburuk. Kapal yang ditumpanginya hampir saja tenggelam, sehingga mau tak mau harus ada salah satu penumpang yang berkorban untuk dilempar ke laut. Awak kapal pun memutuskan mengundi untuk menentukan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal. Setelah dilakukan pengundian ulang sebanyak 3 kali, nama Nabi Yunuslah yang selalu keluar, sehingga dia pun harus dibuang ke laut lepas. Saat terombang-ambing di laut, datanglah seekor paus yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihi salam. Namun bukan ditelan dan dimakan, tetapi Nabi Yunus terjebak di dalam tubuh paus selama berhari-hari. Menurut sejumlah pendapat, hal itu berlangsung selama 40 hari. Selama dalam perut paus, Nabi Yunus alaihi salam banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yunus alaihi salam ini disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Setelah 40 hari lamanya berzikir dan berdoa kepada Allah, taubat Nabi Yunus pun diterima oleh Allah. Dengan atas izinnya, paus itu menyemburkan Nabi Yunus keluar pada sebuah daratan yang tandus. Di tempat tersebut, Nabi Yunus alaihi salam diberikan pertolongan berupa tumbuhnya pohon labu untuk berteduh dan buahnya bisa dimakan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi Yunus bertemu kembali dengan kaum yang telah bertaubat setelah sebelumnya menolak ajarannya. Mereka hidup dengan damai dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang keempat adalah ular. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa sebuah tongkat. Tongkat ini bisa berubah menjadi ular atas kehendak Allah.
Salah satu kisah yang menakjubkan tentang mukjizat Nabi Musa adalah ketika berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa melemparkan tongkat miliknya yang kemudian berubah menjadi seekor ular. Kisah ini begitu terkenal dan bahkan terbilang istimewa karena tercatat dalam beberapa ayat Al-Quran, yakni pada surah Al-Qasas ayat 31, surah An-Naml ayat 10-11, dan surah Toha ayat 17-21. Ular adalah salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun penyebutannya ada dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun dan para tukang sihirnya. Dari sikap Fir'aun yang sangat sombong sebagai orang yang telah membesarkan Musa, maka Fir'aun mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh Musa dari sisi robnya serta menuduhnya telah melakukan sihir. Fir'aun pun menantang Musa, maka Nabi Musa berkata kepadanya, "Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalan naik." Quran Surah Toha ayat 59. Fir'aun segera menyebar pasukannya mencari tukang sihir yang handal di seluruh pelosok negeri Mesir. Tak lama, terkumpullah puluhan ahli sihir yang terpandai di negeri itu. Pada hari yang telah disepakati itu, para tukang sihir pun datang membawa perlengkapan sihir mereka. Nabi Musa tampil dengan menasihati dan mengingatkan dengan keras kepala agar mereka tidak membiasakan diri dengan perbuatan sihir. Para ahli sihir bermusyawarah dan sepakat untuk melayani Musa dengan pertarungan. Mereka melemparkan tali dan tongkat, lalu mengelabuhi mata orang-orang dengan sihir. Lantas masing-masing dari tukang sihir itu melemparkan apa yang mereka pegang berupa tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Tiba-tiba, tongkat dan tali tersebut seolah berubah menjadi ular seperti gunung yang memenuhi lembah, dan ular-ular itu kemudian saling tumpang tindih satu sama lain. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 31, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang sangat gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman." Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim menjelaskan tentang kisah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar di hadapan para tukang sihir Fir'aun. Ini merupakan bukti dari Allah bagi Nabi Musa alaihi salam sebagai mukjizat yang benar, di luar kebiasaan lagi nyata yang menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali hanya Allah, dan bahwasanya tidak ada yang membawanya kecuali Nabi yang diutus. Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa agar ia melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Ketika Fir'aun melihat ular itu bersama menuju dirinya, ia segera melompat dari singgasananya dan lari minta tolong kepada Nabi Musa untuk mencegahnya. Setelah menyaksikan hal itu, maka Nabi Musa alaihi salam berbalik tanpa melihat lagi ke belakang. Kemudian ia pergi tanpa memperdulikan keadaan Fir'aun. Nabi Musa tidak menoleh ke belakang karena menghindari adanya bahaya. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam telah membuat mata para tukang sihir terbelalak dan kebingungan sebab sihir yang mereka bangga-banggakan selama ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa bukanlah jenis sihir seperti yang biasa mereka perbuat, melainkan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu, para ahli sihir mengetahui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Mereka pun bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabb Musa dan Harun." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 48-47. Yang kelima, burung yang berzikir dan unta yang menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada Rasulullah. Salah satunya yakni dapat mengerti bahasa binatang. Dalam sebuah riwayat dikisahkan saat Rasulullah bertemu dengan seekor burung buta yang berzikir serta seekor unta yang menangis kelaparan. Ada beberapa kisah tentang Rasulullah yang dapat memahami percakapan binatang. Semua kisah ini dapat memberikan pelajaran sekaligus menegaskan bahwa Allah memiliki kuasa atas alam semesta dan isinya. Anas bin Malik dan Rasulullah SAW menyaksikan seekor burung yang sedang berkicau. Beliau bertanya kepada Anas, "Apa kau tahu apa yang dikatakan burung ini?"
Anas lantas menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Burung itu mengatakan, wahai Allah, Engkau telah menghilangkan penglihatanku dan Engkau menciptakanku dalam keadaan buta, maka berilah rezeki kepadaku karena aku lapar. Kata Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah dan Anas melihat burung lain yang datang membawa belalang di mulutnya dan memasukkannya ke mulut burung yang buta itu. Setelah makan, burung itu kembali berkicau. Apakah kau tahu apa yang dikatakan burung ini barusan? Tanya Rasulullah lagi. Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, kata Anas. Burung ini mengatakan, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan siapapun yang mengingatnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa burung itu berkata, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia akan mencukupinya. Kisah yang nyaris serupa dialami dengan sahabat Abdullah ibnu Ja'far. Ia menuturkan bahwa suatu hari ia menemani Rasulullah dalam suatu perjalanan. Di tengah perjalanan Rasulullah ingin buang hajat. Biasanya beliau suka dinding yang tinggi atau rerimbunan pohon kurma yang berdekatan sebagai tirainya. Maka beliau pergi ke balik sebuah dinding bangunan milik orang Ansor. Ternyata di dalamnya ada seekor unta jantan. Ketika Rasulullah melihatnya, unta itu merintih seraya meneteskan air mata. Melihat keadaannya, Rasulullah mendekatinya dan menghapus air matanya. Unta itu pun terdiam dan tak lagi merintih. Rasulullah bertanya, siapakah pemilik unta ini? Kemudian datang seekor pemuda Ansor dan berkata, ia milikku, wahai Rasulullah SAW. Apakah kamu tidak takut kepada Allah yang telah mengaruniakan unta ini kepadamu? Sungguh, unta ini mengadu kepadaku bahwa kau membuatnya lapar dan susah. Dan kisah yang terakhir adalah dari hewan-hewan di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kisah hewan-hewan di kapal Nabi Nuh merupakan salah satu cerita yang paling terkenal dalam kitab suci agama Samawi. Ketika Nabi Nuh membangun kapalnya di atas perintah Allah untuk menghadapi banjir besar, dia juga diperintahkan untuk membawa setiap jenis hewan secara berpasangan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Pertama-tama, hewan-hewan darat seperti singa, zebra, dan gajah berjalan masuk ke dalam kapal dengan tertib, mengikuti panggilan Tuhan kepada mereka. Mereka saling berdampingan dalam kedamaian, membawa dengan mereka insting alami mereka untuk bertahan hidup. Begitupun diikuti dengan hewan-hewan lainnya. Kisah hewan-hewan di kapal Nabi Nuh juga menggambarkan bahwa Allah memberikan perhatian dan perlindungan kepada semua makhluknya, tidak hanya manusia. Hal ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai semua bentuk kehidupan yang diciptakan Tuhan, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Di akhir cerita, ketika kapal itu akhirnya merapat dan pintu-pintu terbuka, hewan-hewan itu keluar satu persatu, memulai kembali perjalanan mereka dalam dunia yang baru. Mereka menjadi simbol harapan dan keberlangsungan hidup, serta pengingat akan kekuasaan dan rahmat Tuhan yang tak terbatas. Tetapi di balik kisah tersebut ada cerita yang menarik untuk disimak dan diketahui. Seperti yang diketahui, pembuatan kapal Nabi Nuh ini juga diawasi oleh Allah sebagaimana difirmankan dalam surah Hud ayat 37. Buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau berbicara dengan aku tentang orang-orang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Nuh membangun bahtera ini dalam waktu yang lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang bahtera itu sepanjang 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Bahtera itu dibangun dalam waktu 40 tahun lamanya. Untuk masalah binatang apa saja yang diangkut kapal ini, masih terjadi banyak perdebatan hingga saat ini. Apakah semua binatang masuk kapal atau hanya di sekitar Nabi Nuh saja? Al-Quran hanya menjelaskan mengenai perintah untuk mengangkut hewan dalam keadaan berpasang-pasangan. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surah Hud ayat 40. Di antara banyak binatang, ada beberapa kisah binatang di bahtera Nabi Nuh yang menarik. Setelah beberapa macam binatang dan pengikut Nabi Nuh naik ke atas kapal, Nabi Nuh memerintahkan semua penumpang kapal untuk tidak bersetubuh.
Nabi Nuh khawatir penumpang akan beranak pinak sehingga penduduk kapal akan semakin banyak, sehingga bahtera menjadi penuh, sesak dan kemungkinan bisa membuat kapal tenggelam karena kelebihan muatan. Semua pun menjalankan perintah ini, tetapi tidak dengan anjing. Anjing mengawini betinanya hingga beberapa kali diingatkan, tetapi tetap diulangi, sehingga Nabi Nuh akhirnya mengutuknya dengan aib. Sejak saat itu, jikalau anjing melakukan jima, pasti diiringi dengan keributan. Karena waktu yang terus berjalan, kotoran para hewan pun menumpuk di bahtera. Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri dan baunya yang tidak sedap. Bahkan jika kapal terlalu banyak kotoran, beban kapal pun akan bertambah banyak. Nabi Nuh pun dibuat kebingungan karena hal ini, hingga Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh untuk menepuk pantat gajah. Kemudian muncullah sepasang babi jantan dan betina. Lalu babi-babi itu memakan kotoran yang menumpuk di dalam bahtera. Setelah munculnya babi di bahtera Nabi Nuh, ada binatang baru lagi yang muncul di kapal itu. Kejadian mulainya yakni karena adanya iblis yang menyelinap masuk ke dalam bahtera dan menemui babi. Iblis tersebut mengusap pantat babi sehingga keluarlah tikus-tikus yang kemudian membuat keonaran dengan menggerogoti bagian-bagian pojok kapal. Dan hal ini lagi yang membuat Nabi Nuh pusing. Akhirnya turunlah wahyu dari Allah yang memerintahkan Nabi Nuh untuk mengusap punggung harimau, hingga muncullah kawanan kucing. Kemudian kucing-kucing itu memangsa kawanan tikus dengan cepat, hingga memusnahkan tikus terakhir. Karena peristiwa ini, terjadilah permusuhan antara kucing dan tikus hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.